Dunia mengira mereka memahami peta kekuatan di Timur Tengah. Mereka melihat sanksi, mereka melihat retorika nuklir, mereka melihat proksi di padang pasir. Tapi kenyataannya, kita sedang menyaksikan sebuah anomali sejarah yang tidak masuk akal. Mengapa ketika India jatuh ke tangan Inggris dan Asia Tengah dilumat oleh beruang Rusia, bangsa ini tetap berdiri tegak? Bukan sebagai korban, tapi sebagai pemain bayangan. Ada sesuatu di dalam DNA mereka yang tidak dimiliki bangsa lain. Sesuatu yang kini, di tahun 2026, sedang bersiap untuk mengubah tatanan global selamanya. Lihatlah peta ini. Abad ke-19. The Great Game. Inggris mencengkeram India dengan besi panas. Rusia menelan Kaukasus seperti serigala lapar. Iran, Persia saat itu, berada tepat di tengah rahang mereka. Secara logika, mereka seharusnya sudah terhapus dari peta. Tapi, mereka punya senjata yang lebih mematikan dari meriam. Diplomasi ambigu. Ali Bagheri Ghani, atau tokoh-tokoh di masa lalu, bukan sekadar negosiator. Mereka adalah arsitek ruang hampa. Di saat Delhi menyerah, Teheran justru bermain dua kaki. Mereka membiarkan raksasa saling gigit, sementara mereka diam-diam memperkuat akar. Ini bukan soal bertahan hidup, ini soal seni menunggu. Dan sekarang, waktu menunggu itu telah habis. Ada sebuah istilah di kalangan intelijen, The Persian Resistance DNA. Ini bukan sekadar patriotisme. Ini adalah trauma kolektif yang dikonversi menjadi strategi militer. Data tersembunyi dari dokumen yang bocor menunjukkan bahwa Iran tidak pernah berniat menjadi sekutu Barat maupun budak Timur. Mereka mempelajari kegagalan Kekaisaran Mughal di India. Mereka melihat bagaimana budaya lokal di Uzbekistan dihapus oleh Soviet. Pesan mereka jelas, jika kau ingin menjajah kami, kau harus siap membakar seluruh dunia bersamamu. Ketiadaan mereka dalam aliansi formal manapun adalah ancaman terbesar bagi Washington dan Beijing. Karena pemain yang tidak terikat adalah pemain yang tidak bisa diprediksi. Satu gerakan salah di Selat Hormuz besok pagi, dan ekonomi global akan terhenti dalam hitungan detik. April 2026. Intelijen satelit menangkap pergerakan aneh di pegunungan Zagros. Bukan sekedar bunker, tapi kota bawah tanah yang mampu menahan hulu ledak termonuklir. Laporan classified menyebutkan adanya sinkronisasi antara sistem pertahanan udara S-400 yang dimodifikasi dengan algoritma AI lokal. Mereka tidak lagi menggunakan teknologi usang. Mereka membangun labirin digital yang tidak bisa ditembus oleh serangan siber barat. Di perbatasan, divisi lapis baja mulai bersiaga. Bukan untuk menyerang, tapi untuk mengunci pintu dunia. Jam nuklir bukan lagi berdetak, ia sudah bergetar. Skenario terburuknya bukan lagi perang terbuka. Skenario terburuknya adalah Iran memenangkan permainan tanpa melepaskan satu peluru pun. Seperti catur di ruang gelap, mereka telah menempatkan skakmat sejak 100 tahun lalu. Jika mereka jatuh, mereka akan memastikan tidak ada lagi minyak yang mengalir ke Eropa. Tidak ada lagi kapal yang lewat di jalur perdagangan. Dunia akan kembali ke zaman kegelapan dalam hitungan minggu. Kita tidak sedang membicarakan diplomasi lagi. Kita sedang membicarakan pemerasan eksistensial. Jam itu terus berdetak, dan jarumnya sudah menyentuh kulit kita. Apakah mereka pahlawan yang mempertahankan kedaulatan, atau monster yang siap membakar dunia demi sebuah ideologi? Mungkin keduanya, atau mungkin kita hanya bidak
yang tidak pernah diberitahu aturan mainnya. Perhatikan berita besok pagi. Jika sinyal ponselmu hilang atau harga bahan bakar melambung 400% dalam semalam, kau tahu siapa yang baru saja menggerakkan bidak terakhirnya. Tulis teori kalian di kolom komentar. Apakah sejarah akan berulang atau Persia akan menulis akhir sejarah? Klik subscribe untuk tetap berada di dalam radar sebelum radar itu sendiri dimatikan.